Okay. Tapi yang hari pertama itu pagi kita di area itu ya, di area yang pos pertama itu. Tapi jangan dibayangkan kayak kalau kita naik gunung ada pos-posnya itu enggak. Jadi yang kita maksud pos itu ya kita nyari area hutan yang agak lapang gitu aja. Yang nyaman untuk ditempati untuk bermalam. Gitu ya. Jadi kita mulai pagi sampai ke menjelang sore kita keliling di situ, kita nyari-nyari. Yang Mas cari apa sih Mas? Sambil jalan sambil nyari tempat selanjutnya. Jadi apa kamu dulu? Kenapa? Jadi apa? Nyari masalah aku ini. Kita dari camp pertama ke camp kedua itu alhamdulillah ketemu itu ya Mas, lidah buaya. Iya. Kenapa kalau lidah buaya? Mau dibuat es buah gitu? Rencananya iya dong. Rencananya iya. Cuma logistik kita kehabisan, jadi ya adanya itu aloe vera kita makan. Jadi kita ambil dulu, kemudian kita letakkan di camp, kita makan bareng. Saya Mas Waki sama teman-teman. Itu maksudnya dimakannya gimana Mas? Jadi kayak dikupasin gitu? Iya. Jadi kayak makan nata de coco tapi masih bergetah gitu ya? Betul. Jadi pas ditelan itu ada kayak lendirnya itu. Jadi seger ya Mas? Seger tapi agak pahit loh. Tapi enak nata de coco. Cenderung pahit. Ya. Betul kan? Betul. Oke. Apalagi gini Mas ya? Iya. Tapi nanti waktu buka aja. Oh iya, sedang puasa ya. Waktu puasa ya. Pantas tidak ada minumannya. Biasanya ada jamu, Dok. Oh iya, benar banget. Panitia di mana? Panitia nih. Oh. Jamunya RSNO biasanya ada sih. Udah ada sekarang ya. Baru ingat saya. Iya, karena puasa Mas. Karena kita spesial, Mas. Oh iya. Tapi tidak pakai telur ya? Iya, telurnya diambil monyet. Oh ya Mas, kalau tadi ya makan aloe vera itu apa kalau di hutan kan mungkin jarang ya, bukan di ditanam biasa gitu kan. Kalau yang biasanya di rumah-rumah kan kecil-kecil. Apa itu sampai ukurannya sampai besar-besar gitu? Sampai selengannya Mas pakai, Dokter. Oh, gede banget ya. Jadi kita juga awalnya kaget juga. Jadi kayak mungkin itu bekasnya mungkin orang mancing atau petani atau apa itu kayak ditanam. Jadi mungkin ukuran sekitar 10 meter persegi itu aloe vera semua dan itu besar-besar. Terpusat di situ ya Mas. Iya. Anehnya tuh gitu Dok. Jadi semuanya itu gersang, fokus di 10 meteran persegi itu aloe vera. Dan itu jarak dari pantai lepet ya. Tidak ada 50 meter. Oh, berarti kayaknya sengaja ditanami di situ ya. Itu juga kan memang di sana kan hujan masih lebat ya. Cuma waktu kita kemarin petualang itu memang 4 hari itu enggak hujan. Oh, alhamdulillah banget kayaknya. Tapi harapan kita ya hujan malah dong. Berarti kan dapat tambahan air. Betul. Kan? Karena pas waktu kita di sana juga pas waktu menurut teman-teman yang biasa di sana itu suhunya pas tinggi-tingginya ya. Iya. Suhunya pas tinggi-tingginya itu di angka 31 enggak salah. Kalau saya boleh ngomong tuh suhu di sana 3 kali lipatnya Tuban. Iya, betul. Kalau dari perasaan kita menurut ya, sampean gimana? Ya lebih panas di sana. Panas banget tuh. Ini juga karena mungkin minumnya juga terbatas ya. Bisa. Jadi mungkin lebih kerasa lebih panas gitu ya. Betul. Ya adanya di situ waktu kita nyari-nyari aloe vera ya kita manfaatkan. Terus apalagi nih Mas yang kalau misalnya bisa dikonsumsi ibaratnya kalau kita lagi di hutan ya kayak gitu ya, yang kira-kira juga mungkin harusnya kan kita juga harus nyari yang berair atau mungkin yang cukup mengenyangkan gitu. Kalau selain aloe vera yang disempat dimakan mungkin di sana apa Mas? Kalau berair dan mengenyangkan ya aloe vera itu Dok. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita pas dari camp pertama ke camp kedua itu lihat aloe vera itu kayak surga. Wah, iya awalnya makanan enak ini, gede-gede, gemul-gemul kan. Udah kita ambilin buahnya, kita kupas. Mas pakai dapat satu keranjang, satu genggam besar itu. Satu ranggul itu. Setelah kita buka, kita makan, loh kok gini rasanya. Beda sama yang penampakannya. Sama yang di supermarket. Itu. Jadi semakin kita telan tuh semakin pahit, semakin haus tuh. Bergetar. Ada apa namanya itu? Karena lendirnya itu loh. Jadi kayak getar semuanya. Oke. Tapi lumayan ya mengganjal untuk siang hari itu ya Mas. Ya lumayan untuk hari kedua itu. Oh, berarti sampai malam makannya itu lidah buaya. Sampai terakhir. Sampai terakhir kita masih bawa.
Jadi sisanya itu dibawa berhari-hari. Mentahnya kita makan dulu dokter. Setelah itu kita punya insting. Gimana kalau aloe vera ini bisa bertahan buat makan kita besok-besoknya mas? Wah ayo kita masak aja. Soalnya kalau bawa aloe vera kan ya pasti menambah beban kita kan. Jadi gimana caranya kita masak yang mungkin bisa, yang beratnya mungkin dari awal 5 kilo bisa jadi 2 kilo lah. Jadi kondisi siap makan. Kita kupasi dulu semuanya. Kita coba masak sekalian kita ngurangin getahnya itu. Masaknya gimana? Ya kita itu dong, kita langsung aja. Kita rebus tanpa air. Jadi dia ngeluarkan air sendiri kan. Direbus tanpa air. Jadi posisinya nanti dia mengecil dan airnya kan keluar. Jadi kayak dia ngukus sendiri lah, ngerebus sendiri karena kan dia full air. Dan kita juga dapat airnya dari itu juga ya. Dan airnya kita minum loh. Airnya bisa kita minum. Cuma ya rasanya dokter pernah nyoba broto wali. Mirip. Agak-agak pahit gitu ya mas ya? Ya bukan agak pahit. Pahit dokter. Cuma karena kita namanya berpetualang ya, jadi ya sebisa mungkin seadanya itu ya, kalau itu bisa menyelamatkan kita ya kita makan. Selama itu nggak beracun, kita coba untuk bertahan gitu ya mas ya. Mas Pakai pada saat itu punya ide. Dia kan lihat ada pohon asem kan? Bukan pohon asem yang awal. Yang besar tadi bukan ya? Bukan, kira-kira orang tadi bukan ya? Daun pohon asem yang masih muda itu dipetik sama Mas Pakai, dicemplungin ke aloe vera yang direbus tadi dok. Jadi rasanya tuh lebih seger. Agak pengalih rasa dok. Kalau saya bilang. Jadi rasanya itu kayak sudah begitu pahit ya. Ya, dokter tahu bendoyo enggak dok? Enggak. Timun. Teman-teman pasti tahu ya. Bendoyo itu timun yang direbus. Oke. Nah, rasanya mirip banget seperti. Berarti jauh lebih better gitu ya? Iya, lebih enak. Iya, agak cuma daripada yang awal lumayan. Lebih layak buat lebih masuk. Enak ditelen. Iya. Lebih bisa masuk. Oke. Dari hari kedua itu yang Mas lalui apa aja, Mas? Mungkin sampai malam, sampai nge-camp lagi, sampai sebelum beralih ke hari ketiga. Pastinya kita tidur di bibir pantai juga ya. Oh, tetap tidur di bibir pantai. Tanpa hamuk Mas Pakai ya? Enggak, kita hari kedua itu enggak pakai hamuk. Jadi saya tidur di koralnya bibir pantai kerang-kerangnya. Enggak sampai basah, Mas? Alhamdulillah tinggi dokter. Koral, pasir baru air. Jadi saya yang di atasnya, Mas Pakai juga. Kita tambah dingin Mas kalau malam, kan anginnya lumayan kenceng ya kalau. Alhamdulillah enggak ya. Kita alhamdulillah kan kita juga buat api unggun dek ya. Itu api unggun dari tempat kita tidur tuh jaraknya ada 10 meter lebih. Tapi lebih Mas. Itu tapi kita enggak ngerasa dingin. Angin laut enggak. Dan itu pemandangannya yang menurut kami luar biasa. Mantap. Bagusnya gimana Mas? Mungkin bisa dijelasin nggak? Kalau bisa ditampilkan foto bagus itu. Yeah. Jadi kalau pagi apa namanya? Sunrise. Maaf saya bahasa Inggrisnya agak kurang bagus. Enggak apa-apa, saya paham. Kok ngono? Lanjut. Itu ya. Jadi waktu sunrise itu pemandangannya Bali dekat itu. Iya. Kan dekat Bali kan ya itu. Jadi pemandangannya mirip. Waktu kita di pantai, pantainya itu bersih. Airnya jernih, pantainya juga bersih. Pasir koral kan warnanya putih dong. Terus kalau di fotonya itu bagus kan. Berarti berasa kayak honeymoon ya Mas ya? Wah. Jangan dibayangkan honeymoon dong. Puasa. Liburan pemandangannya itu yang paling berkesan di hari kedua ya, pemandangannya itu memang bagus sekali. Ya habis itu setelah itu Mas tidur aja gitu ya karena udah capek. Ya kita sepanjang jalan ya tidur, nyoba perbekalan, dan intinya kita bertahan, kita keliling hutan kan itu, kita ya tidur, jalan, nyari makan, istirahat, menikmati pemandangan, sehat. Pokoknya kalau jalan kan treknya memang agak susah ya dokter. Ilalang hampir setinggi Mas Pakai, setinggi saya. Dia harus Berarti emang nggak ada trek khususnya gitu ya Mas ya? Nggak ada. Jadi kita kayak sambil jalan sambil kayak tebas-tebas. Gitu. Oke. Jadi kita harus vote tenaga dulu. 4 jam berapa Mas? 400 meter. Jadi coba bayangkan kita itu dari
Ketiga ya. Ya setelah malam itu. Nah, setelah kita camp di bibir pantai yang pemain bagus tadi, kita kan mau ke camp berikutnya, camp 3. Itu kita jalan agak jauh, terus kita akan naik juga ke bukitnya. Nah, sampai ke bukit itu Tanjakan Asem. Nah, tempat itu. Oh, ada namanya Tanjakan. Iya, ada namanya Bukan karena ada pohon asem juga di situ. Ada juga. Sebenarnya enggak tahu Tanjakan Asem atau enggak. Tanjakan ada pohon asemnya. Gitu. Dan itu kalau dari teman-teman yang sudah pernah itu, di situ yang paling banyak ketemu macan tutul sama anjing hutannya itu di situ. Harimau juga. Harimau, macan tutul. Kalau yang panter itu yang di tengah hutannya dong. Kalau itu kan kita sebelum masuk ke inti hutannya, yang Tanjakan Asem itu di sana. Lah selesai dari sana, dari kita istirahat di Tanjakan Asem itu kita jalan 4 jam itu ternyata cuma nempuh 400 meter. Itu kita tahunya memang ada teman yang bawa GPS kan, dan juga bawa kompas kan, ada cara ya, ada caranya juga kan, melewati hutan kan ada caranya itu. Kita nyoba ke map, ternyata dari GPS itu kita cuma jalan 400 meter dan itu jalannya lurus. Padahal semuanya lurus ya? Iya, lurus ya. Paling beloknya ya kalau ada pohon kita belok dikit, balik lagi ke jalur sesuai arahan GPS itu 4 jam. Dari mulai jam 3 sore sekitaran lah ya. Sampai gelap 7 malam berarti. Iya, itu cuma 400 meter. Jadi mau enggak mau karena sudah gelap itu di hari ketiga itu ya kita babat ilalang-ilalang itu buat kita camp buat api malam ketiga. Berarti sebenarnya kawasan itu ya nggak aman-aman amat ya. Berarti kan tadi banyak kawasan hewan-hewan buas ibaratnya ya, ada macan, ada anjing hutan. Berarti sampai ada yang harus bersiaga sepanjang malam itu Mas, atau bergantian sama satu yang kebetulan lain? Saya sama Maki jaga pertama ya. Iya, kita bergantian. Kita kan berlima. Jadi tapi kita jaganya enggak sendiri-sendiri, dua-dua. Jadi tiap kita hitung dari mulai jam 7 malam sekitar kurang lebih jam 7 malam karena udah mulai gelap itu. Kita perkiraan kan kalau subuh kan jam 5 sudah mulai terang ya. Kurang lebih ada 10 jam ya kita bagi. Jadi 2 orang itu jaga 3 jam. 3 jam nanti istirahat, yang lainnya bangun terus istirahat lagi kayak gitu. Jadi harus ada yang jaga. Karena itu tadi ya, awasannya nggak benar-benar aman gitu ya Mas ya. Karena itu kita sudah hampir ke inti hutannya, ke savananya. Ke dalam lagi. Jadi ya sudah api tidak boleh sampai padam. Karena kan kalau ada api kan pasti hewan-hewan buas kan tidak akan mendekat kan ya. Terus ya tetap api tidak boleh padam, sama kita tetap selalu lihat situasi juga, ngecek apakah ada pergerakan-pergerakan yang macam-macam gitu. Supaya malam itu selama berjaga ada nggak sih kelihatan mungkin hewan-hewan buas mungkin dari jauhan nih biarpun nggak mendekat ya karena ada api gitu. Kalau sempat ada yang lihat nggak? Kalau mendekat sih kayaknya, tapi suara ada. Suara apa Mas? Karena mungkin kita awam ya dengan itu ya. Awam ya, kalau mungkin anjing hutannya mungkin ya. Suaranya mirip anjing sih. Gimana coba Mas? Ditirukan. Bisa ditirukin nggak? Ya mungkin ya suaranya anjing ya. Au gitu ya. Oh, terus kalau jadi mengaung gitu. Au lah masa cuak. Terus suara-suara monyet pasti banyak. Sama yang khas itu suara merak ya. Iya. Suara merak. Iya. Burung merak dokter. Ada. Masih ada suaranya Mas. Ya itu kayaknya kalau di kebun binatang dia diam-diam aja kayak suaranya merak itu ya kayak cuak kayak gitu. Kayak cuak. Dan di sana memang masih banyak meraknya. Ketemu sepanjang jalan gitu ada. Waktu kita mau ke titik start itu yang kita disalami monyet itu banyak. Kita ketemu di jalan, kita banyak rusa, banyak merak juga. Cuma pas waktu di hutan, kalau ketemu langsung enggak, tapi kok suaranya banyak. Jauhan kedengeran ya. Karena kan memang ilalangnya kan tinggi, lebih tinggi dari saya, berarti di atas 160-an lah. Saya kan 165-an. Lah itu
Merak kan juga tidak mungkin setinggi itu. Jadi suaranya itu deket cuma tidak kelihatan. Oh bisa jadi ya ada satu kawasan sama Mas juga di situ ya. Dia kan kita juga mikir, ada Merak. Berarti kan itu kan sumber makanannya hewan juga. Ya kemungkinan di area itu ada anjing hutan dan lain juga ada. Makanya kita tetap harus selalu waspada, kita berjaga itu ya karena memang itu zona asing baru buat kita. Dan kita sudah tahu itu area hutan yang masih banyak hewan buasnya itu. Nah, malam ketiga itu fisik kita udah habis Mas ya? Iya. Udah habis. Satu logistik sudah mulai habis, jadi tinggal sisa limpet sedikit. Ya, itu jadi limpetnya tadi banyak itu dibagi-bagi nggak dihabiskan saat itu juga. Ya kita harus pandai-pandai ngitung itu logistiknya. Itu pun sudah agak berbau ya Mas. Iya. Udah agak enak gitu Dok. Udah agak mulai berlendir. Sama aloe vera juga masih kita bawa baik. Itu pun juga sudah tidak begitu nambah tenaga banyak. Jadi ya hari itu yang paling nguras tenaga ya karena emang perjalanan yang 400 meter 4 jam itu yang paling nguras tenaga. Berarti itu benar-benar ekstrim ya pelayanan. Itu yang paling ekstrim. Capeknya kita kan udah nyiapin hammock segala macam. Terus udah kita pakai. Akhirnya kita tidur di bawah pakai tikar itu aja. Karena kalau di hutan yang mungkin banyak hewan buas itu bahaya banget ya. Betul. Langsung di bawah tanah ya. Jangan ditiru. Lebih aman di hammock memang. Di hammock. Karena kan hammock kan minimal kan kalau dari dasar tanah kan kurang lebih 40 cm ya dari bawah. Insya Allah lebih aman lah daripada tidur di bawah. Kalau di bawah tinggal gigit aja. Jadi kayak ular apa kan banyak bisa banget. Hewan-hewan kecil serangga kayak itu kan lebih banyak kalau di bawah. Malam 3 selesai, kita lanjut perjalanan lagi. Ketemu buah enak kan? Nah itu baru ketemu buah enak. Namanya nama ilmiahnya ya? Rambutan. Rambutan. Itu kayak cipluan Dok. Rambusa. Jadi kayak cipluan, tapi kalau cipluan kan bungkusnya kan kayak daun ya, apa kayak kan dipotek. Nah kayaknya itu bungkusnya rambut. Jadi cipluannya itu kayak rambutan. Yang hijau itu enggak sih? Ada bulu-bulunya, bulat-bulat gini. Merambat. Dan itu kita dapat info itu bisa dimakan kan? Kita coba. Bukannya kecil banget Mas? Iya. Tapi karena banyak ya lumayan Dok. Dan rasanya itu manis. Ada yang segede jempol. Iya. Dan kalau yang hijau itu masih mungkin kayak kurang berair. Nah, kurang berair. Masih kering. Asem dikit gitu. Tapi kalau yang warnanya sudah kuning sudah matang, itu mirip markisa kalau dari saya. Dan itu enak banget pada saat itu. Dibandingkan makanan-makanan sebelumnya yang dikonsumsi ya. Daripada aloe vera sama limpet itu ya enak itu. Mas Fakih ngumpulin dapat hampir 1 botol. 1 botol yang 1,5 liter. Jadi botol kan saya simpan botolnya buat jaga-jaga kalau ada hujan atau apa kita bisa ambil air ya. Karena tidak ada ya ternyata banyak sekali rombosa ya kita buat panen itu full, 1 itu full. Berat gak sih? Enggak. Karena buat makan. Oh gitu. Kesenangan kita ya. Jadi jalan dapat yang paling manis sepanjang perjalanan itu ya rambusa. Karena enggak ada dokter di sana. Oke. Yang manis ya itu. Bisa mikrofon. Coba. Tuh, itu yang paling manis itu rombosa. Sempat Mas Fakih bawa pulang juga tuh itu? Sempat. Oh masih sisa berarti ya? Sih, saya khususkan buat atasan itu. Lah ternyata saya ditinggal. Ya, ditinggal dulu. Lah atasnya jalan-jalan nggak di rumah sakit waktu saya bawakan itu. Siapa? Padahal itu mau buat kenang-kenangan gitu ya Mas ya? Buat oleh-oleh lah. Karena di sana kan nggak ada pusat oleh-oleh. Ada rambusa itu ya. Rambusa itu. Petik rambusa. Oke. Petik rambusa. Selain itu lupa. Petik rambusa ya. Kita kan transpirasi air juga. Nah, airnya kita bisa cerita waktu kita kan kehabisan air Dok ya. Jadi kita itu gimana cara cari air karena kan enggak hujan. Mau minum air laut kan enggak mungkin juga. Malah makin haus. Jadi kita itu nyari air pakai apa maksudnya transpirasi. Nah, itu biar jelaskan Mas Dewi caranya gimana. Jadi transpirasi itu dari proses fotosintesis. Kebetulan di bibir pantai adanya pohon waru. Pohon waru. Saya sama Fakih ini gimana caranya biar dapat banyak. Mas Fakih punya kantong sisa kegiatan yang di montong. Oh, kantong plastik. Iya. Alhamdulillah saya bawa senar mancing Dokter. Siapa tahu dibuat mancing kan.
mancing ikan sama mancing cumi pengennya. Oh, ya, bukan keributan Nggak ya ada, Mas. iya. Kalau keributan, monyetnya yang nanti yang cari ribut. Alhamdulillah yang kita bawa itu bermanfaat dokter. Bermanfaatnya ya ini. Jadi daun-daun pohon randu, pohon apa? Waru. Dibungkus sama dibungkus sama Mas Pake, saya ngikat. Gitu terus dapat 6 kantong ya. Dapat 7 kantong. 7 kantong. 7 Apa kantong. yang Mas yang diikat Mas? Daunnya. Daun sama ranting, misalnya daun. Oh, dibungkus plastik. Diikatnya dari sini, Dok. Jadi dia biar turun. Istilahnya keringetnya daun tuh, Dok. Jadi kayak apa? Jadi kayak kita bernafas kan ada uap airnya lah, itu kan masuk betul. gitu ya ditandai. Bukannya airnya juga sedikit ya Mas. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Kita banyak. berdua ini 1,5 liter ya. betul. 1,5 liter. Banyak ya? Banyak. Itu dari pagi sampai ke sore. Wah, lumayan banget. Itu di hari pertama. Rasanya Mas? Rasanya ya air. Oh, berarti Cuma nggak kayak tadi gitu loh maksudnya. Udah, kan rasanya ada itu pahit-pahitnya. ada Ya ada ekstrak daunnya lah, Dok. Nah, Pahit-pahit cepet gitu. Pahit Iya, cepet mungkin sama ya. asem. mungkin kan ya Kak, waktu kita bungkus kan ada daun yang kepotek kan ada getahnya mungkin Iya, ya. Mungkin campur kecampur itu air, dikit ya. ya. Kalau jernihnya ya Kayak air. kayak air, cuma kan ada kotoran dikit-dikit itu masih layak minum lah. Tuh, terus kita Sebenarnya airnya itu mau saya minum langsung, Mas. Cuma kok ya, terus daripada kita diare masak kan dulu, kita Airnya masak. direbus dulu airnya. dimasak dulu. Tapi ya gitu kekurangannya kalau direbus kan menguap. Kurang. Berkurang. Jadi Mm, cc-nya volumenya berkurang, Dokter. Jadi tinggal Hasilnya kita 1 literan. 1 literan kita bagi berdua. Sama teman-teman yang lain juga nyari. Teman-teman air lain juga nyari. Itu yang dari kita berdua itu 7 kantong dapat 1,5 liter. Setelah kita saring, kita bersihkan, kita rebus dapat 1 liter. Terus kita bagi jadi 2 botol kecil, sebotol jamunya RSNO itu. 300 ml Iya, gitu ya. yang sekarang nggak ada itu, Mas. Mari ingat terus ya. Enak soalnya jamunya. Terlalu. Iya. Daripada minum lidah buaya ya Mas. No. Nah itu sisanya baru kita buat minum yang sehari itu. Oke. Terus hari kedua juga kita pakai cara yang sama karena kan masih di bibir pantai yang langsung kena matahari, jadi kan proses fotosintesnya masih bagus. Iya. Jadi masih banyak airnya juga. Kita ngikatnya malam, kita panennya Panennya pagi. pagi. Cuma Juga di alhamdulillah. daunnya yang berbeda. Iya, pakai enggak tahu daun apa ya kok. Aneh ya. Aneh daunnya itu. Kayak di Tuban, di pantai Tuban enggak Nggak ada. ada. Cuma daunnya itu alhamdulillah hasilnya lumayan banyak. Oke. Nah, sampai udah di hari terakhir nih Mas, hari keempat. Apa yang dialami Mas? Sudah pasti udah capek luar biasa, lapar, haus. Terus gimana Mas? Bahkan suara perutnya Mas Fakih tuh Dengeran. krrr gitu. Jadi kita waktu ya mungkin satu kita sudah kecapean, kita kelaparan, kita kehausan. Jadi ya itu tadi yang lucunya itu suara perut kita masing-masing itu kedengaran, padahal kita tidak deketan itu. Kita jaraknya saya sama dokter Mila ya kita kurang lebih 1,5 sampai 2 meter gitu ya. Itu kedengeran suara perut itu. Saking Nggak ada isinya. ya mungkin saking beruntanya minta isi ya. Ada, Dok. Limet sama tadi Ya, soalnya kan mungkin daerah situ kan sunyi, makanya kan suara sekecil apapun Kedengeran. Mungkin kalau bisa diartikan makani aku gitu. Isi aku kayak gitu. Oh, perutnya berteriak Iya, gitu ya. iya kayak gitu kan. Itu yang hari keempat sampai kita mulai hari keempat kita langsung beres-beres semua peralatan pagi hari karena kita buru jangan sampai kesiangan. Kalau kesiangan pasti kan lebih panas, lebih capek. Jadi pagi itu kita langsung cepat-cepat beberes, kita teruskan perjalanan sampai ke finishnya. Itu yang mungkin dia titik terendah kita ya waktu itu ya. Waktu kalau Mas Teh waktu pas ya sama-sama pas waktu mau pingsan itu titik rendahnya itu. Kalau mau nyerah ya nggak mungkin nanti kita di tengah hutan. Mau nyerah gimana? Nah, makanya harus tetap. Jadi santapan hewan buas ya yang ada ya. Makanya kita sering support ya. Ya. Kita seperti itu, kalau kita ada yang mau menyerah, kamu lah. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu Jangan hebat. sampai kamu mati di sini. Ini ngerepotkan saya. Gitu. Jadi yang membuat bertahan itu karena itu ya saling support. Saling support. Dan Dari jangan awal, jadi repot dari awal kayak supportnya gitu. ya. Mas Fakih, sampean hebat. Sampai hebat. Sampean gitu terus. Luar Dok. biasa ya. Sampai finish gitu terus. body, I'm an icon, man.
my girl about a 10. I should fuck her in a